Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, ketenangan warga terusik oleh kemunculan makhluk raksasa dari zaman purba. Seekor dinosaurus liar muncul dari hutan yang rusak, menciptakan teror di pemukiman. Ketegangan memuncak saat Pak Lurah Hadi, yang berusaha melindungi desanya, menjadi korban keganasan makhluk itu. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Mari simak kisahnya. Desa Kertosari, sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan di Jawa Timur, selalu dikenal dengan kedamaian dan kesederhanaan hidup masyarakatnya. Namun, beberapa minggu terakhir, suasana desa itu berubah menjadi penuh ketegangan. Warga desa mulai mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam hutan yang lebat. Suara itu terdengar seperti gemuruh langkah kaki yang berat, disertai dengan suara berderak seperti ranting patah, dan suara seperti geraman. Suara-suara tersebut mulai terdengar setiap malam, terutama saat bulan purnama. Beberapa orang yang nekat memasuki hutan untuk mencari sumber suara tersebut mengaku melihat bayangan besar yang bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan itu tampak seperti makhluk besar, mirip dengan yang mereka baca dalam cerita-cerita purba. Tidak sedikit yang percaya bahwa itu adalah makhluk purba yang terbangun setelah ribuan tahun terkubur. Namun, tak satu pun yang benar-benar dapat menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi di hutan itu. Suasana menjadi semakin menegangkan ketika beberapa petani mengaku melihat jejak besar di sekitar hutan. Jejak yang sepertinya bukan berasal dari hewan biasa. Jejak itu besar dan dalam, dengan kedalaman yang menunjukkan ukuran tubuh yang sangat besar. Para warga pun mulai berbisik tentang kemungkinan adanya makhluk prasejarah yang hidup kembali. Sesuatu yang tidak bisa mereka terima dengan mudah. Pak Hadi, Lurah Desa Kertosari, mendengar laporan dari warganya tentang kejadian-kejadian aneh tersebut. Ia merasa cemas namun mencoba tetap tenang demi menjaga kestabilan desa. Namun, malam itu, saat Pak Hadi sedang duduk di rumahnya, suara gemuruh yang datang dari hutan begitu kerasnya, seolah memecah kesunyian malam. Warga yang sudah mulai takut melaporkan kejadian-kejadian itu semakin sering, dan Pak Hadi tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Hari berikutnya, sebuah penemuan aneh terjadi di sekitar lahan pertanian desa. Seorang petani, Pak Sardi, yang sedang menggarap sawahnya, terkejut ketika melihat jejak kaki yang sangat besar, setidaknya 2 kali lipat dari ukuran kaki manusia biasa, mengarah menuju ke ladang jagung yang luas. Jejak itu tampak seperti terbuat dari tanah yang terinjak dengan sangat keras, meninggalkan bekas yang dalam dan jelas. Beberapa orang yang menyaksikan penemuan tersebut mulai panik, mengira bahwa itu adalah jejak makhluk yang pernah mereka dengar di hutan. Mereka segera melaporkan temuan itu kepada Pak Hadi. Lurah yang cemas segera memanggil pertemuan warga di balai desa. Saat pertemuan berlangsung, Pak Hadi memutuskan untuk menghubungi petugas kehutanan setempat untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai jejak kaki tersebut. Petugas kehutanan yang datang ke desa melakukan pengecekan dan mengumpulkan informasi. Namun, mereka pun terkejut saat melihat jejak tersebut. Meskipun mereka sering menemui jejak-jejak hewan besar, jejak kali ini sangat berbeda. Jejak tersebut tidak dapat dikenali oleh ahli-ahli yang ada. Petugas kehutanan pun hanya bisa menduga-duga, namun satu hal yang pasti, jejak tersebut bukan berasal dari hewan biasa. Desa Kertosari semakin dilanda kecemasan. Setiap orang mulai merasakan kegelisahan yang mendalam, takut akan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Berita mengenai penemuan jejak tersebut menyebar ke desa-desa tetangga, dan ketegangan semakin meningkat. Warga mulai saling berbicara. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah tanda dari sesuatu yang jahat, sementara yang lain mulai mengingat kembali cerita-cerita lama mengenai makhluk purba yang hidup di dalam hutan. Hari-hari berlalu dengan kecemasan yang semakin membesar. Hutan yang dulu menjadi tempat yang biasa dilalui warga kini, seolah menjadi tempat yang harus dihindari. Namun, pada suatu pagi yang cerah, terjadilah sebuah kejadian yang membuat seluruh desa terkejut. Di pinggiran desa, tepatnya di ujung hutan yang berbatasan langsung dengan area pemukiman, sebuah makhluk raksasa muncul.
Suaranya yang menggetarkan tanah membuat semua orang yang berada di sekitar desa langsung terdiam. Mereka yang berada di sawah maupun di kebun berhenti sejenak, melihat ke arah hutan. Di sana, bayangan besar yang tampaknya bergerak maju muncul, mengarah ke desa. Makhluk itu terlihat seperti salah satu dinosaurus yang pernah dilihat di buku pelajaran anak-anak. Sebuah dinosaurus karnivora yang besar, dengan gigi taring yang tajam dan tubuh yang sangat besar. Matanya yang tajam dan perilakunya yang seperti pemburu, membuat semua orang yang menyaksikannya ketakutan. Tidak ada yang bisa berkata-kata, hanya ada ketakutan yang meresap dalam hati setiap orang. Ternak warga, seperti sapi dan kambing, mulai hilang satu persatu. Beberapa petani melaporkan bahwa mereka mendengar suara jeritan hewan ternak mereka sebelum menghilang. Mereka mulai curiga bahwa makhluk yang mereka lihat di hutan adalah penyebab hilangnya ternak mereka. Pak Hadi, yang menerima laporan mengenai kejadian tersebut, segera memanggil rapat darurat untuk mencari solusi. Ia tahu bahwa ini bukan hanya masalah kecil. Jika dibiarkan, bisa berakibat fatal bagi keselamatan warga. Dalam rapat itu, Pak Hadi memutuskan untuk mengerahkan warga untuk menjaga perbatasan desa dan menghindari area-area hutan yang mungkin menjadi tempat persembunyian makhluk tersebut. Pak Hadi merasa semakin terbebani oleh situasi yang semakin tak terkendali. Warga desa yang sebelumnya hidup tenang kini hidup dalam ketakutan, dan tanggung jawab besar berada di pundaknya. Warga meminta Pak Hadi untuk memberi petunjuk dan solusi. Namun ia merasa terpojok oleh keadaan yang tak dapat diprediksi ini. Dalam hatinya, Pak Hadi berusaha untuk tetap menjadi pemimpin yang kuat. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa menangani masalah ini sendirian. Warga mengharapkan perlindungan dan keamanan, tetapi makhluk yang mereka hadapi jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Malam hari menjadi semakin menegangkan, dengan suara-suara aneh yang semakin mendekat ke desa. Pak Hadi menyadari bahwa waktu terus berjalan, dan jika mereka tidak segera bertindak, desa mereka bisa hancur. Dengan berat hati, ia mengumpulkan beberapa orang yang dipercaya untuk mencari solusi. Namun, di dalam hatinya, ia merasa khawatir akan keselamatan mereka semua. Terlebih lagi, ia merasa bahwa makhluk itu sudah semakin dekat, dan siap menghancurkan kedamaian yang ada. Suatu malam yang gelap, teror yang ditakutkan akhirnya terjadi. Dinosaurus yang muncul di pinggiran desa sebelumnya kini masuk lebih jauh ke dalam pemukiman. Warga yang terjaga di malam hari langsung panik dan berlari keluar dari rumah mereka. Suara langkah kaki besar dinosaurus yang menghancurkan tanaman dan pohon-pohon di sekitarnya membuat suasana semakin mencekam. Makhluk itu menyerang ternak warga dan merusak rumah-rumah yang ada di sekitar jalan utama desa. Beberapa rumah hancur akibat hantaman tubuh dinosaurus yang besar, sementara yang lainnya dilindas. Warga berlari ketakutan, sementara yang lain bersembunyi di dalam rumah mereka, berdoa agar makhluk tersebut tidak menemukan mereka. Pak Hadi yang mencoba mengendalikan situasi, dengan segenap keberanian, berusaha mengusir dinosaurus itu dengan alat seadanya, sebuah parang dan obor. Namun, usaha itu sia-sia. Dinosaurus itu tidak terpengaruh, bahkan semakin agresif. Dalam keramaian yang mencekam itu, Pak Hadi menjadi salah satu korban. Dinosaurus itu meluluh lantakkan rumah tempat Pak Hadi bersembunyi. Dalam peristiwa tersebut, Pak Hadi mengalami luka serius dan akhirnya jatuh sebagai korban pertama dari teror malam itu. Kehilangan Pak Hadi membuat seluruh desa dalam keadaan berduka. Warga desa yang merasa kehilangan seorang pemimpin yang bijaksana kini terjerat oleh kemarahan dan kesedihan. Beberapa orang menyarankan untuk segera memburu dinosaurus itu, berharap dapat membalas kematian Pak Hadi dan menghentikan teror tersebut. Namun, ada juga yang menyarankan agar mereka mencari bantuan dari pihak luar yang lebih berpengalaman. Kemarahan dan ketakutan warga desa semakin memuncak, dan suasana semakin penuh dengan ketegangan. Beberapa warga yang lebih berani mulai mempersiapkan peralatan untuk mencari makhluk itu, sementara yang lain mulai memikirkan untuk meminta bantuan dari pihak berwenang. Pada akhirnya,
pemerintah desa menghubungi Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, untuk meminta bantuan. Mereka menginformasikan mengenai keadaan darurat di desa dan meminta agar tim ahli datang segera untuk menangani masalah tersebut. Tim BKSDA, yang terdiri dari para ahli satwa dan anggota yang berpengalaman dalam menangani masalah konservasi, segera merencanakan operasi besar untuk menangkap atau menghalau dinosaurus tersebut. Tim ahli dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, yang terdiri dari para ahli satwa, dokter hewan, dan bahkan seorang ahli paleontologi, akhirnya tiba di desa. Kedatangan mereka membawa sedikit kelegaan bagi warga yang cemas, meskipun ketegangan masih terasa di udara. Tim ini datang dengan peralatan lengkap, termasuk kendaraan yang dipenuhi dengan alat pelacak dan perlengkapan untuk menangani makhluk besar. Di antara tim tersebut, ada seorang ahli paleontologi bernama Dr. Aulia, yang sangat berpengalaman dalam mempelajari dinosaurus purba. Kedatangan Dr. Aulia menjadi berita baik, karena dia mungkin dapat memberikan wawasan penting mengenai makhluk yang meneror desa. Dengan tenang, ia mulai berinteraksi dengan warga dan menyampaikan arahan agar mereka tetap tenang dan menjaga jarak dari dinosaurus. "Ini bukan saatnya untuk panik," katanya dengan suara tegas. "Kami akan menangani situasi ini dengan hati-hati." Para ahli dari BKSDA segera mulai merancang strategi untuk menangani makhluk besar itu. Mereka menyiapkan kendaraan dan peralatan untuk memulai pengejaran, sambil memastikan bahwa warga tetap aman dan jauh dari lokasi yang sering dikunjungi dinosaurus. Pak Hadi yang baru saja meninggal, meskipun tragis, menjadi simbol semangat untuk melawan ancaman ini. Desa Kertosari pun merasa lebih kuat dengan kehadiran tim penyelamat yang sudah terlatih. Setelah beberapa hari berkoordinasi dengan tim dari BKSDA, para ahli akhirnya memutuskan untuk memasang perangkap besar di lokasi-lokasi yang sering dikunjungi dinosaurus. Mereka tahu bahwa makhluk tersebut tidak hanya menyerang ternak, tetapi juga menunjukkan pola-pola tertentu dalam pergerakannya. Dari informasi yang didapatkan warga dan jejak yang ditemukan, tim berhasil mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis di mana dinosaurus sering muncul. Perangkap yang dirancang sangat besar, terbuat dari jaring besi dan batang kayu kuat yang bisa menjebak dinosaurus tersebut jika berhasil dipicu. Namun, perangkap ini memerlukan umpan yang cukup menarik perhatian sang makhluk. Tim memutuskan untuk menggunakan beberapa ekor ternak, seperti kambing dan sapi, yang akan diletakkan di dalam perangkap untuk menarik perhatian dinosaurus. Para warga, meskipun masih diliputi ketakutan, mulai bekerja sama untuk membantu tim BKSDA. Mereka menandai area-area yang perlu diwaspadai dan menjaga agar tidak ada yang mendekati perangkap selama pemasangan. Warga desa kini mulai melihat adanya harapan. Jika perangkap ini berhasil, mungkin ancaman akan segera berakhir. Namun, di hati mereka tahu bahwa momen kritis ini sangat menentukan nasib mereka semua. Malam itu, udara terasa dingin dan penuh ketegangan. Perangkap besar sudah siap dan ekor ternak yang menjadi umpan telah dimasukkan ke dalamnya. Semua orang bersembunyi di rumah masing-masing, mengawasi dengan cemas dari jendela dan pintu. Tim BKSDA tetap berjaga di sekitar lokasi perangkap, bersiap untuk bertindak segera setelah dinosaurus mendekat. Tidak lama setelah tengah malam, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Semua orang menahan napas, berharap makhluk besar itu akan masuk ke dalam perangkap. Langkah kaki berat mulai terdengar semakin dekat, dan akhirnya, sosok dinosaurus itu muncul di antara pepohonan, bergerak menuju area perangkap. Para ahli dari BKSDA memegang napas mereka. "Ini saat yang kita tunggu," kata Dr. Aulia dengan penuh harapan. Dinosaurus itu semakin dekat, berjalan dengan langkah besar yang menghentakkan tanah. Ketegangan semakin memuncak. Namun, ketika makhluk itu hampir sampai di perangkap, sesuatu yang tak terduga terjadi. Perangkap gagal berfungsi. Ternyata, ukuran dinosaurus yang lebih besar dari perkiraan menyebabkan perangkap tidak cukup kuat untuk menahannya. Dinosaurus itu, meskipun sempat terjerat sejenak, dengan mudah berhasil melepaskan dirinya dan melarikan diri.
Kecewa dan frustrasi, tim BKSDA segera mengevaluasi situasi tersebut. Mereka tahu bahwa mereka harus mencari cara baru untuk menangani makhluk itu. Warga yang menyaksikan kegagalan perangkap semakin tertekan, dan ketakutan semakin meresap di dalam hati mereka. Setelah kegagalan pertama, tim BKSDA memutuskan untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang alasan mengapa dinosaurus itu keluar dari habitatnya. Mereka sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan ekosistem di sekitar desa. Para ahli mulai memeriksa hutan dan mencari tanda-tanda kerusakan lingkungan yang mungkin menjadi penyebab makhluk tersebut mengancam pemukiman. Hasil penelitian mengejutkan. Ternyata, hutan di sekitar desa Kertosari mengalami kerusakan besar akibat aktivitas pembukaan lahan baru dan penebangan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hutan yang dulunya menjadi tempat hidup bagi berbagai spesies satwa, termasuk makhluk besar seperti dinosaurus itu, kini terganggu dengan aktivitas manusia yang merusak keseimbangan alam. Dr. Aulia dan tim BKSDA menjelaskan bahwa dinosaurus itu mungkin terpaksa meninggalkan habitat alaminya karena kehilangan sumber makanannya dan ancaman dari aktivitas manusia. Hutan yang dulunya menjadi tempat yang aman bagi makhluk purba itu kini semakin tidak bisa menopang kehidupan mereka. Dinosaurus itu, menurut mereka, mungkin hanya mengikuti insting untuk mencari tempat yang lebih baik, tanpa mengetahui bahwa mereka telah memasuki wilayah manusia. Menyadari pentingnya keselamatan warga desa dan keberlanjutan ekosistem, tim BKSDA memutuskan untuk menggunakan strategi baru. Mereka merancang perangkap dengan tambahan obat bius yang lebih kuat, yang diharapkan bisa menenangkan dinosaurus tanpa membahayakan makhluk tersebut. Tujuan utama mereka bukan hanya untuk menangkap, tetapi untuk menidurkan dinosaurus sementara waktu, dan mengembalikannya ke habitat aslinya, setelah situasi lebih aman. Warga desa kini diajak untuk terlibat lebih aktif dalam pengamanan sekitar. Mereka diminta untuk menjaga jarak dari lokasi perangkap dan menghindari mendekati dinosaurus. Selain itu, tim BKSDA melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga hutan dan bagaimana mereka semua bisa berperan dalam pelestarian lingkungan. Warga desa mulai memahami bahwa ancaman dari dinosaurus ini bukan hanya soal makhluk yang meneror, tetapi juga tentang kerusakan alam yang telah terjadi akibat ulah manusia. Malam berikutnya, tim BKSDA kembali mempersiapkan perangkap besar dengan tambahan obat bius. Mereka berharap strategi baru ini akan berhasil. Warga desa, meskipun masih takut, merasa lebih optimis karena mereka melihat komitmen dari tim BKSDA yang terus berusaha mencari solusi terbaik. Namun, saat dinosaurus itu kembali mendekati perangkap, sekali lagi masalah muncul. Meskipun perangkap itu dirancang lebih kuat dan disiapkan dengan lebih cermat, ukurannya yang sangat besar membuat dinosaurus itu tidak terperangkap. Makhluk tersebut berhasil meloloskan diri sekali lagi, meskipun kali ini sudah lebih lemah karena efek dari obat bius yang mulai bekerja. Dr. Aulia, ahli paleontologi yang telah membantu dalam penelitian dan pengamatan, mengusulkan strategi baru yang lebih canggih. Dia menyarankan penggunaan teknologi drone untuk memantau pergerakan dinosaurus dari udara. Dengan pemantauan yang lebih efisien, tim dapat mengetahui di mana dinosaurus bergerak tanpa harus mendekatinya secara langsung, yang bisa berisiko. Warga yang sebelumnya sempat merasa cemas dan tak berdaya, kini kembali merasa ada harapan. Drone yang dilengkapi dengan kamera dan sensor canggih itu mulai diterbangkan di sekitar desa, untuk memantau lokasi-lokasi yang sering dikunjungi dinosaurus. Selain itu, tim juga memutuskan untuk memasang perangkap yang lebih besar dan lebih kuat, yang dirancang khusus untuk mengatasi ukuran dinosaurus yang sangat besar. Lokasi perangkap juga dipilih lebih strategis, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan dengan drone. Para ahli bekerja dengan tekun, memastikan setiap detail telah diperhitungkan dengan seksama. Akhirnya, setelah berhari-hari memantau gerakan dinosaurus, tim BKSDA menemukan peluang yang sangat baik. Dinosaurus itu, yang kini tampak semakin lemah dan kelaparan, bergerak mendekati perangkap besar yang telah dipasang di sebuah area terbuka yang sering dikunjunginya.
Dengan sinyal dari drone yang menunjukkan posisi makhluk itu, tim segera bergerak untuk menyiapkan perangkap. Perangkap baru, yang dilengkapi dengan mekanisme yang lebih canggih, berhasil dipicu saat dinosaurus melangkah masuk. Untuk pertama kalinya, sang makhluk besar itu terjebak. Warga desa yang mendengar kabar ini segera berlari menuju lokasi. Meskipun mereka tetap berhati-hati, tim BKSDA mulai menenangkan dinosaurus dengan obat penenang yang kuat. Sementara itu, tim medis dan dokter hewan yang telah disiapkan melakukan pemeriksaan cepat terhadap kondisi fisik dinosaurus yang masih terkurung. Dinosaurus itu akhirnya berhasil ditangkap tanpa terluka parah. Tim BKSDA segera memindahkannya ke kandang sementara yang lebih aman dan nyaman. Warga desa menyaksikan dengan cemas, namun juga merasa lega bahwa ancaman yang selama ini mereka rasakan akhirnya dapat diatasi. Setelah dinosaurus berhasil ditangkap, para ahli mulai menganalisis kondisinya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa makhluk tersebut berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dinosaurus itu mengalami dehidrasi yang parah dan kekurangan gizi. Kemungkinan akibat kesulitan mencari makanan sejak meninggalkan habitat alaminya. Tubuhnya tampak kurus, dan ada beberapa luka ringan yang kemungkinan besar disebabkan oleh perjalanan panjang dan stres yang dialaminya. Dr. Aulia bersama tim dokter hewan segera merawat dinosaurus dengan memberikan makanan khusus yang mengandung banyak nutrisi, serta cairan untuk mengembalikan kadar air tubuhnya. Para ahli juga melakukan pemeriksaan medis lebih lanjut, untuk memastikan tidak ada cedera serius yang mengancam keselamatan makhluk tersebut. Warga desa, meskipun masih merasa takut, mulai melihat makhluk itu dengan perasaan lebih empati. Mereka mulai menyadari bahwa dinosaurus ini, meskipun menakutkan, sebenarnya hanyalah korban dari kerusakan yang terjadi pada lingkungan mereka. Setelah beberapa hari, kondisi dinosaurus mulai membaik, tetapi muncul dilema besar di kalangan warga desa Kertosari. Sebagian warga mulai melihat potensi untuk memanfaatkan makhluk besar ini sebagai daya tarik wisata. Bayangkan berapa banyak wisatawan yang akan datang jika kita membiarkannya tinggal di sini, kata salah satu warga yang optimis. Kita bisa membangun taman wisata dan memberi manfaat bagi ekonomi desa. Namun, sebagian warga lainnya merasa keberadaan dinosaurus ini tetap berbahaya. Bahkan jika itu bisa mendatangkan uang, mereka khawatir jika dinosaurus tersebut tetap tinggal, hal yang sama bisa terjadi lagi. Kerusakan habitat dan ancaman terhadap keselamatan warga. Kita tidak bisa membiarkan makhluk ini tinggal di sini, ujar Pak Sigit, seorang warga yang lebih konservatif. Lebih baik kita kembalikan saja ke tempat yang aman. Perdebatan antara kedua kelompok warga ini semakin memanas, dan keputusan harus segera diambil. Tim BKSDA yang mendengarkan keluh kesah warga memberi klarifikasi bahwa meskipun dinosaurus tersebut dapat menjadi objek wisata, yang lebih penting adalah memastikan kelestarian alam dan mencegah lebih banyak kerusakan ekosistem yang telah terjadi. Akhirnya, setelah mempertimbangkan berbagai pendapat, tim BKSDA memutuskan untuk memindahkan dinosaurus ke tempat yang lebih aman, sebuah lokasi penangkaran di luar desa. Meskipun beberapa warga kecewa dengan keputusan ini, banyak juga yang merasa lega, karena ancaman yang mereka rasakan telah berakhir. Proses pemindahan dimulai dengan persiapan yang matang. Para ahli menyiapkan transportasi khusus untuk membawa dinosaurus ke lokasi penangkaran, yang dilengkapi dengan kandang besar dan area terbuka yang sesuai dengan kebutuhan makhluk tersebut. Selama perjalanan, warga desa ikut mengantar, meskipun dengan perasaan campur aduk. Ada yang merasa sedih karena kehilangan makhluk yang telah menjadi bagian dari cerita mereka. Namun ada juga yang merasa lega karena akhirnya mereka bisa kembali hidup tenang tanpa ancaman. Dinosaurus itu akan ditempatkan di penangkaran yang dikelola oleh BKSDA, di mana ia dapat hidup dengan lebih baik dan dalam lingkungan yang lebih alami. Setelah dinosaurus dipindahkan ke lokasi penangkaran yang aman, Dr. Aulia bersama tim BKSDA mengadakan pertemuan dengan warga desa. Para ahli menjelaskan secara rinci tentang apa yang menyebabkan kejadian luar biasa ini.
Mereka menjelaskan bahwa kerusakan hutan dan kegiatan manusia, seperti penebangan liar dan pembukaan lahan, telah merusak habitat alami makhluk-makhluk seperti dinosaurus. Kehilangan habitat yang alami membuat makhluk ini terpaksa mencari tempat baru, dan itu berakibat langsung pada kehidupan mereka dan kehidupan manusia, jelas Dr. Aulia. Para ahli juga mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga hutan dan ekosistem agar makhluk-makhluk seperti dinosaurus tidak lagi terancam dan tidak muncul kembali di pemukiman manusia. Warga desa mulai menyadari bahwa mereka harus bertanggung jawab atas kelestarian alam agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Setelah dinosaurus dipindahkan ke lokasi penangkaran, suasana di Desa Kertosari kembali tenang. Meskipun masih ada rasa penasaran dan perasaan campur aduk di hati warga, mereka mulai menyadari bahwa perlindungan lingkungan adalah kunci untuk menjaga kedamaian. Desa Kertosari pun mulai melakukan upaya pelestarian alam, dengan melibatkan seluruh warga dalam menjaga hutan dan mencegah penebangan liar. Warga berjanji untuk lebih berhati-hati dan menjaga keseimbangan alam, agar peristiwa yang pernah mengancam kehidupan mereka tidak akan terulang lagi. Mereka menyadari bahwa hidup berdampingan dengan alam adalah sebuah tanggung jawab besar, yang harus dijaga demi masa depan yang lebih baik.